Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini kita mau ke makam Simbah Kyai Sampang guys ya. Kita akan ke sana untuk mengetahui jejak cerita tentang beliau, yaitu seorang ulama atau mungkin juga seorang pesyiar agama atau seorang leluhur yang mungkin bubak yosa atau bubak cetak di daerah sini guys ya. Kita akan coba ke sana untuk mengetahui lebih jelas tentang sejarah dari Simbah Kyai Sampang guys ya. Dan ini kita sudah memulai memasuki jalan alam ya. Jadi jalan masih ori, belum dibikin manusia. Ini kita melewati yaitu pembibitan guys ya. Ini di sebelah kanan saya adalah pembibitan tanaman. Ini kita berada di lereng gunung juga loh ini. Kita akan ke sana untuk mengetahui lebih detail tentang cerita dari Simbah Kyai Sampang. Ini kita lewat di jalan setapak, itu lewat galengan-galengan sawah ini guys ya. Dan ini di sebelah kiri saya bunga yang sangat bagus. Tidak tahu bunga apa ini yang megang kamera, mbak ini bantu saya untuk pegang kamera. Untuk menuju ke makam Mbah Kyai Sampang kita harus melewati beberapa medan jalan yang tidak mudah. Tentu seperti yang kita lewati ini adalah jalan setapak ke perkebunan atau ke persawahan penduduk. Kita harus benar-benar hati-hati untuk lewat. Kalau salah sedikit kita bisa masuk ke kalenan guys ya. Ini kan ada kalenan. Parit Ya, kalenan ini parit ya. bukan parit ya, tapi parit. Ini kita bertanya ke orang dulu untuk yang mengetahui mungkin daerah sini guys. Oke guys, ini kita sampai di lokasi terakhir yaitu tempat parkir motor. Jadi kita harus berjalan ya guys ya. Ini kita akan berjalan ke sana. Dan ini alhamdulillah ada bapak-bapak yang memang ladangnya daerah sini. Jadi ini kita diantar. Di depan ada Mbak Eni. Jadi ini masih lumayan, kata konon seperti itu guys, masih lumayan jauh untuk berjalan. Jadi ini kita masuk melewati perkebunan guys ya, ini perkebunan. Dan ini di kanan kiri adalah ini pohon apa ini, nangka apa tapi nangka tua ini kayaknya. Ini kita melewati semak belukar. Tadi jalannya memang nggak manusiawi juga guys, jadi harus melewati turunan yang sangat terjal, kemudian jalannya licin ya karena ada embun. Kon nyekeli Mas Wahyudi, tangkapo Mas. Ini ada Pak Yuli di bawah, Mas Wahyudi, Mbak Eni, kemudian ada Mas siapa itu di bawah. Dan ini makam itu guys. Ini bisa kita lihat. Ini turunnya, wah ini naiknya istimewa ini nanti kayaknya. Kalau waktu pulang ya. Jadi ini adalah gubuk terakhir. Tuh Pak Yuli jatuh guys ya. Ini licin karena berbarengan dengan embun guys. Nah, kita harus, ini kita lihat guys. Jadi turunnya ini, wah ngeri turunnya. Jadi saya mau cari kayu dulu ya untuk jagangan turun. Nih, saya pakai kayu. Ini kalau nggak pakai ini bahaya guys. Karena saya bawa kamera sendirian. Ini kita lihat ya. Kita bisa melihat. Ini kalau kita lihat nanti naiknya guys, yang nggak umum naiknya ini nanti. Ini saya pakai
kamera, jadi harus hati-hati. Ini guys ya. Ini ada pohon durian atau pohon apa, dan ini kita keren guys. Ini ya, kita di lembah yang sangat jauh ini. Kalaupun kita tadi live streaming, kita tidak akan dapat sinyal ya guys ya, karena ini masih turun lagi. Ini kita lihat. Nanti naiknya ini yang kita harus ngatur nafas ya. Hati-hati. Ini guys. Ini keren ini ya. Ini kalau kita live streaming tadi kita gak akan bisa guys. Tapi sinyalnya buat nonton nih mas. Ini lembah ya. Ini guys ya. Jadi ini hutan. Dan ada pohon nongko. Gede-gede kayak gitu. Kita turun di hutan nih guys. Ini saya pakai mengerikan guys. Wah ini guys. Ya ini kita. Ini pas kebetulan padang bulan itu ya, kita lihat. Ini ada jalan menuju ke tempat yaitu Simbah Kiai Sampang guys ya. Dengan sejarah yang ada, nanti kita akan coba mencari tahu tentang sejarah Simbah Kiai Sampang. Ganti dulu nih kayu. Ini pakai alat bantu ini ya. Ini naiknya nanti ya bingung guys ya. Ini ada jalan menuju ke makam leluhur yaitu Simbah Kiai Sampang. Wah ini turunnya asik ini. Bisa kita lihat. Jadi turun tajamnya seperti ini guys ya. Dan itu adalah naiknya. Kita bisa melihat itu. Jadi untuk sejarah Mbah Kiai Sampang kita kurang paham dan banyak yang kurang tahu. Hanya tahu itu adalah makam Simbah Kiai Sampang itu aja guys. Cuma untuk sejarahnya belum tahu. Dan ini ada seperti gua ya guys ya. Ini kita bisa melihat ya. Ini guys, jadi ada batu besar yang mungkin juga batu pertapan atau batu kali ya. Kalau kita melihat dari mungkin untuk sejarah yang dulu, bisa jadi ini adalah kali. Dulu belum ada batu ini, terus sekarang sudah kelihatan batunya. Ini batu jenis kapur guys ya, atau kali tapi jenis kapur begini nih. Kita bisa lihat batunya juga lebar nih. Nak makam beliau ngandap ya. Ini di bawah papringan guys ya, atau pohon bambu, rimbunan bambu, dan itu ada batu besar berada di situ. Cuman kalau ini kita tadi live streaming kayaknya nggak bisa guys, karena sinyal akan hilang. Ini kita lembah, nggak lembah lagi. Kalau dulunya mungkin bisa jadi ini ada Sungai Purba. Nah ini adalah makam beliau guys ya. Kita bisa melihat ada dua makam berada di sini.
Ini kita sudah sampai di makam Simbah Kiai Sampang niki nggih. Ini guys ya. Simbah Kiai Sampang, ini ada cungkupnya dari bambu dan ini berada di, mungkin bisa jadi di sungai. Menawi sejarahipun Pak, nyun sewu ngertos. Ini riyen nggih anu apa yang berjuang niku teng mriki ndur anu. Itu teng mriki. Oh, zaman Saking apa Madura mriko to. oh, zaman niku Pak napa zaman Belanda utawi zaman kerajaan riyen? Kerajaan. Zaman kerajaan nggih. Amat Minda. Kiai Sampang. Kiai Sampang guys ya. Dan Madura coba. Wonten sendangnya. Wonten sendangi kan? Wah, ini guys ya. Ini adalah makam, ada 3 makam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil ghaib, assalamualaikum wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini guys ya. Kita bisa melihat ini adalah makam Simbah Kiai Sampang, guys. Sangat jauh letaknya. Dan makam beliau sini niki nggih. Niki makam beliau. Pak, begini sampean. Nah, Simbah Sampang niku Niki nggih. tengah. Niki Mbah Sampang. Cobi dipun duponi riyen, Mas. Nggih. Arep mriki niku kan cuma Paing. Kriwon. Oh, lagi nggih. rutin itu sing dalane berinci. Oh, rutin. Ini rutin mriki kan. Sing ngeten iki nggih niku. Oh, niku to. Oh. Ini adalah makam beliau, yaitu Simbah Kiai Sampang. Coba kita akan cari tahu tentang sejarah beliau yang dulunya di sini itu seperti apa. Jadi untuk hanya cerita dan rekomendasi saja guys ya. Jadi ada 3 makam di sini. Jadi Simbah Kiai Sampang nanti kita cari. Kalau saya kira-kira ada di sini. Kalau ini kita melihat dari jenis makam yang ada, batu nisan yang ada ini adalah era pertama kali Islam atau era Islam pertama ya guys ya. Jadi sekitar 1400-an sekian ya itu. Ini kita lihat guys ya. Kita akan coba mencari tahu tentang sejarah beliau, yaitu Simbah Kiai Sampang. Hanya 3 makam berada di sini. Jadi kita akan coba mengetahui tentang cerita yang berada di daerah sini, apakah ada perkampungan atau tidakkah. Karena memang biasanya kalau ada makam itu di sekitaran lokasi makam itu mungkin bisa jadi dulunya adalah pemakaman umum atau seperti apa. Jadi kita akan coba mencari tahu tentang rekaman alam yang ada di sini. Jadi seperti apakah dulu cerita beliau, seperti itu guys. Dan kalau terkenalnya memang beliau dulunya katanya berasal dari Sampang Madura guys, seperti itu ya. Atos Mas. Mriki Mas. Niki empuk niki. Andhape niki empuk. Lah niku empuk. Mboten napa-napa. Ini kalau kita menuju ke sini guys ya, itu rekomendasi fisik harus kuat. Mungkin turunnya bensinnya ngirit guys, tapi untuk nanti pulangnya itu mungkin akan mengidua ya. Mungkin bisa jadi karena kita berada di lembah yang sangat dalam. Mungkin ibaratnya ini masuk ke perut bumi guys ya, karena memang jaraknya sangat jauh dari bagian atas dari lembah. Dan ini lembah ini mungkin dulunya adalah sungai atau bagaimana kita belum tahu, dan kita akan coba cari cerita tentang beliau yaitu Simbah Kiai Sampang, seperti itu guys ya. Karena kalau kita bisa melihat memang amit bah, ini adalah makam era Islam awal guys ya. Jadi era Islam bukan era Hindu ini adalah era Islam awal, yaitu sekitar 1400-an, mungkin era wali ya, sekitar tahun segitu, dan bisa juga sampai ke tahun 1600 sekian, karena memang kita bisa melihat kalau memang di sekitaran makam banyak ya guys ya yang model-model masih menggunakan batu nisan seperti ini, yaitu hanya kotak biasa, belum ada hiasan. Kalau mulai dari Amangkurat itu sudah mulai ada hiasan-hiasan seperti kembang-kembang itu ya, seperti itu, kembang kenong atau kembang apa, biasanya sudah mulai ada hiasan. Dan di samping-sampingnya itu ada hias-hiasan seperti ukir-ukiran kupu-kupu seperti itu guys. Itu adalah masuk ke era Amangkurat atau Pakubuwono I ya, seperti itu. Kalau mungkin era-era yang awal itu hanya menggunakan seperti ini guys ya, jadi hanya batu-batu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil ghaib, assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
oh maaful ahli jasad wa ila khusnul ahli jasad ila hadratin nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 Allahumma shalli Assalamualaikum ya ahlil ghaib Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya. Jadi kita akan menguak cerita sedikit tentang Simbah Kiai Sampang. Mungkin benar kalau mungkin ada yang bilang bahwa beliau adalah berasal dari Madura, benar guys ya. Jadi ada cerita rangkaian dari Yogyakarta ini sebenarnya guys ya. Jadi era Trunojoyo guys ya. Jadi era Trunojoyo ketika itu. Jadi ketika itu Trunojoyo itu melakukan pemberontakan, yaitu era Amangkurat I guys ya. Era Amangkurat I itu Trunojoyo melakukan pemberontakan ketika itu dan bisa menguasai yaitu daerah Pleret dan sekitarnya. Ketika itu Amangkurat I bahkan melarikan diri sampai akhirnya meninggal di daerah Banyumas, yaitu daerah Tegalarum yang terkenal dengan nama Sunan Tegalarum. Itu di daerah Banyumas, itu adalah era Amangkurat I guys ya. Jadi kemudian ketika era berikutnya yaitu era Amangkurat II atau Raden Rahmat atau Raden Derajat ya, Rahmat Muhammad Derajat atau siapa itu bisa, yaitu Amangkurat II ketika itu berhasil dipukul balik atau direbut kembali, yaitu wilayah Yogyakarta yang waktu itu diserbu diberontak oleh Trunojoyo ketika itu. Dan beliau yaitu Simbah Kiai Sampang termasuk salah satu adalah pengikut dari Trunojoyo ketika itu guys ya. Cuman karena beliau itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Trunojoyo, beliau memilih ketika Trunojoyo itu berhasil merebut Pleret ketika itu di wilayah Yogyakarta, beliau memilih untuk meninggalkan Yogyakarta dan melakukan perjalanan bersama dengan sekitar 35 pengikut seperti itu guys ya. Dan kemudian beliau menemukan suatu tempat itu di daerah yang sekarang terkenal dengan nama Kenteng. Itu daerah itu, dan kemudian beliau itu sempat tinggal di perengan sungai karena beliau ibaratnya seperti bersembunyi guys ya, atau sembunyi-sembunyi karena memang seluruh waktu itu terdengar pemburuan, yaitu pemberontakan Trunojoyo mau dibumihangiskan seperti itu pengikut Trunojoyo akhirnya, dan Trunojoyo pun berhasil ditangkap ketika itu. Kemudian Pleret berhasil disebut oleh Trunojoyo II guys ya, oleh Amangkurat II ketika itu, dan akhirnya beliau mendirikan sebuah pedesaan yang sangat kecil guys, yaitu di dekat Sendang. Sendangnya berada di mriko niku nggih. Niku nggih, lurus mriko niku Pak nggih. Niku Sendang datang inggile niku riyen dusunipun Simbah niki. Simbah Sampang niki jaman riyen nggih. Dan ketika niku ada beberapa sekitar 35 orang itu hanya diikuti oleh 4 wanita. Ketika niku oleh 4 wanita niku bahu-membahu ndiri desa wonten mriku. Kemudian karena terisolasi kalih dunia umum, karena memang ketika niku niki sungai Pak niki riyen. Niki sungai gede riyen. Niki sempat mengalir, kaline niki mengalir nggih. Sungai gede niki zaman riyen niki sungai. Kasih wonten. Itu jadi ketika itu akhirnya guys ya, kemudian berkembangnya zaman, kemudian ada orang yang tahu dan pedesaan yang ada di situ, kemudian Mbah Sampang ini sendiri akhirnya syiar Islam guys, karena beliau sangat ahli dalam bidang ilmu kitab ketika itu. Kemudian syiar Islam dan beliau sangat terkenal ketika itu. Cuman desa beliau masih tetap ada di wilayah situ guys ya, di wilayah di perengannya atau di atasnya Sendang yang memang ada mata air itu di atas itu. Kemudian beliau ketika itu sampai syiar sampai ke arah itu perbatasan dengan Bandungan ketika itu, sampai sempat ke arah sana. Kemudian banyak pengikut beliau yang akhirnya mendirikan desa dan sekarang masuk wilayah Kenteng. Bahkan ada pemakaman umum baru yang berada di atas sana itu yaitu era Yogyakarta guys ya, atau Mataram Baru itu di desa Kenteng nggih, mau nginggil mau Mas nggih. Nggih wae Kenteng nggih leres nggih. Iku enten pengamanan umum ning jaman riyen. Jaman riyen nggih. Oh, mriki niki. Ini enten pengamanan umum ning jaman riyen. Mungkin sami. Karena riyen niki to Pak, niki dugi mriki ngantos dugi mriko makam. Nggih. Terus nggih mungkin nyambung nggih kalih mriko, tasih nyambung. Nah, lah itu guys ya. Jadi kalau di sebelah sini niki adalah bukan istri dari Mbah Kiai Sampang, tidak guys ya. Ini adalah pengikut beliau dan di sana adalah pengikut beliau, dan Mbah Kiai Sampang sendiri itu istrinya berada di Madura atau di daerah Bangkalan ketika itu guys ya.
berada di daerah Bangkalan. Ketika itu istri beliau itu berada di Madura, dan beliau ke sini syiar Islam dan tidak beristri lagi sampai akhir hayat. Beliau meninggal sekitar umur 137 tahun, guys, meninggal beliau sekitar 137 tahun, dan ini adalah pengikut-pengikut beliau berada di sini. Niki namanya asli pun Raden Somat Sumobroto, ini pun Mbah Kyai Sampang. Somat Sumobroto nggih. Nah niki pengikutipun niki naminipun Muhammad Ibnu niki, Mas. Niki Muhammad Ibnu niki pengikutipun niki nggih laki-laki. Nah ingkang sebelah niki nggih laki-laki. Niki riyen ahli dalam bidang ilmu niku perbintangan niki. Simbah niki. Terus niki termasuk kiai kan. Ben kabeh ahli ilmu bintang kalih ahli ilmu kanuragan. Nak Mbah Raden Somat niki riyene niki termasuk pasukan utawi patihipun saking Trunajaya zaman riyen. Termasuk patih niki, cuman kabeh ahli memang dalam ilmu agama dan sebagainya, karena memang zaman riyen mereka sampun memang Sampang niku basis Islam awit zaman riyen nggih niku. Niku Ibnu Muhammad Mas ingkang mriku. Ibnu Muhammad. Nggih. Niki Abdullah Jafar. Kiai Abdullah Jafar niki sing wonten mriki niki. Terus teng mriki sebenarnya nggih makam sedanten ngantos dugi nika Pak, wates nika to Pak pun nika. Mriku niku makam, wonten makam ngantos dugi mriki. Dan dulu ketika ini kita flashbacknya lebih jauh guys, yaitu zaman dulu, yaitu zaman purba. Sini adalah sungai. Sungai gede, perengannya teng inggil wau. Terus niki kuali niki Pak riyen, kuali gede. Zaman purba riyen dari wonten menungso mungkin nggih niku kali, niki kali gede riyen. Kali gede, dan ini adalah batu guys ya. Di sini tadi kita lihat batu itu ada di atas itu ada batu. Jadi batu itu dulunya itu adalah tempat untuk sholat, ibaratnya untuk bermunajat dan bertasawuf. Itu simbah Kyai Somat atau Mbah Sampang guys ya. Itu di batu yang tadi itu sebenarnya ada 3 batu. Sebenarnya mungkin yang lainnya mungkin hanyut atau bagaimana kita nggak tahu. Mungkin ada di sebelah sananya juga kita nggak tahu. Mungkin masih ada 3 batu guys ya. Di atas itu ada 3 batu, dan salah satu batu yang paling besar tadi untuk sholat dan juga mungkin untuk bertasawuf dan mungkin bermunajat Mbah Kyai Sampang atau Mbah Kyai Somat guys ya. Ini kita bisa melihat, jadi Mbah Kyai Somat sendiri itu memiliki daerah yaitu Madura sama Jawa Timur atau Majapahit Mas. Jadi ibunya Mbah Kyai Somat niku berdarah Majapahit nih. Itu guys ya. Jadi itu adalah cerita sedikit tentang sejarah Mbah Kyai Somat yang merupakan dulu adalah pengikut dari Trunajaya, tapi bertolak belakang karena beliau tidak menginginkan sebuah kedudukan dan beliau menginginkan kedamaian yang ada. Akhirnya beliau meninggalkan, yaitu setelah Trunajaya berhasil merebut Pleret, beliau meninggalkan istilahnya itu rombongan untuk pergi sendiri bersama 35 orang untuk mencari tempat sendiri dan untuk bersyiar Islam guys. Dan akhirnya beliau juga termasuk salah satu yang berperan penting dalam perkembangan Islam di daerah Kenteng atau sekitarnya, seperti itu guys ya. Oke guys ya, kita cukupkan dulu live streaming dari makam Simbah Kyai Sampang. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu ya. Tetap stay tune di channel Danur Alanjat. Semoga bisa memberikan pembelajaran dan rekomendasi tentang sejarah-sejarah yang ada di seluruh Jawa khususnya guys ya. Dan semoga senantiasa Allah memberikan rahmat hidayah serta kesehatan selalu bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu lindungi keluarga, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, rahmat hidayah dan kesuksesan bagi kita, yaitu dunia akhirat guys ya. Oke guys ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.